Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setri Firdiansyah, biasa dipanggil Rizky. Saya dari kelas KPI 1A. Duduknya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit wawasan, sedikit pengetahuan saya yang bertemakan sejarah bahasa Indonesia. Dan yang dikarenakan juga untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Dari sejarah bahasa Indonesia, sebagaimana kita warga negara Indonesia, rasanya kita semua telah mengetahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi sehari-harinya. Bahasa ini juga telah menjadi identitas bangsa di antara bangsa-bangsa lain di dunia ini. Lalu, bagaimana sejarahnya hingga bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia? Baik, singkatnya, sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia terlebih dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu baru semenjak tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia resmi dipakai oleh negara Indonesia sebagai bahasa nasional. Sementara itu, untuk menelusuri bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia haruslah dimulai dari sejarah kelahirannya terlebih dahulu yang akan disampaikan pada pemaparannya. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua yang hingga kini masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau Nusantara. Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh para ahli bahwa menemukan bahasa Austronesia ini juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa lainnya. Contoh yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Sadari dulu, bahasa ini merupakan bahasa penghubung antar negara antara negara di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan prasasti kedudukan bukit pada 683 Masehi. Talang Tuo 684 Masehi. Kota Kapur 686 Masehi. Karabarahi 686 Masehi juga. Yang menggunakan bahasa serupa ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia. Bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan luar biasa di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Pigafetta yang mengikuti perjalanan Magil Hain mengelilingi dunia menuliskan kata-kata Melayu ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521. Padahal bahasa Melayu berasal dari bagian barat Nusantara. Hal tersebut adalah bukti kuat yang memperlihatkan bahwa bahasa Melayu pada zaman itu sudah menyebar luas hingga ke daerah Nusantara yang berada jauh dari bagian timur. Oke. Ditambahkan lagi, menurut Jan Huygens van Lichoten, seorang pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia mengungkapkan bahwa bahasa Melayu bukan hanya sudah banyak digunakan saja, tetapi sudah dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Ia membandingkan orang Nusantara yang tidak bisa berbahasa Indonesia
Sama dengan orang Belanda yang tidak mampu berbicara bahasa Prancis yang sudah banyak dikenal dan diistimewakan oleh orang Belanda. Pada zaman Belanda, ketika Dewan Rakyat dibentuk pada tanggal 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Namun baru pada tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Keinginan untuk memiliki semangat juang bersama agar merasa terikat dalam satu bangsa dan bahasa adalah latar belakang dari ikrar ini. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Berikut dari kutiban tadi adalah butiran-butiran ikrar Sumpah Pemuda, yang mana Sumpah Pemuda yang salah satu poin-poinnya adalah menetapkan bahasa Indonesia sebagai persatuan bangsa. Ikrar Sumpah Pemuda 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu di tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bahasa Indonesia. Yang satu bangsa Indonesia. Maaf grogi. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa Indonesia, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa juga bermanfaat untuk kita semua video ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah berkenan untuk menonton, menghadiri sedikit kesimpulan-kesimpulan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mundur diri, pamit.